Oke, kanan. Oke, ya kiri. Ya, dan Kak, ya, kiri. Siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Presisi. Yang saya hormati kepada Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat, Kombes Pol Dr. Wirtanto Hadi Wicaksono, SH, SIK MH. Yang saya hormati kepada Kasubdit 3 Ditreskrim Sus Polda Jawa Barat, Kompol Muhammad Wahdan MSIK MH. Yang saya hormati Kanit 1 Subdit 3 Ditreskrim Sus Polda Jawa Barat, Kompol Hamzah Badaru SIK MM. Rekan-rekan sekalian, pada sore hari ini terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media, di mana Polda Jawa Barat sore ini akan menyampaikan siaran pers tentang tindak pidana korupsi yang lokasinya di Kabupaten Kuningan pada Dinas PU dan Tata Ruang di anggaran tahun 2017. Rekan-rekan sekalian, tindakan penyelidikan dan penyidikan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat ini mendasari dari laporan polisi nomor LPA 880 2020 di SPKT Jawa Barat pada tanggal 6 Agustus 2020. Adapun TKP-nya ini ada di Jalan Lingkar Timur. Ini merupakan jalan lanjutan menuju ke Kabupaten Kuningan. Rekan-rekan sekalian, terkait dengan kronologis kasus ini diawali dari proyek yang diadakan di Kabupaten Kuningan pada tahun 2017. Proyek ini sudah berjalan dan jatuh tempo kalendernya itu pada tanggal 21 Juli sampai dengan 17 Desember 2017. Jadi berlaku 150 hari dalam pekerjaannya, dan jumlah pekerjaannya ini nilai kontraknya adalah sebesar 27 miliar 307 juta 981 ribu. Rekan-rekan sekalian, di sini kami sampaikan bahwa ada beberapa yang terlibat dalam kasus ini. Yang pertama adalah terkait dengan proyek yang dikerjakan oleh saudara MRF, ya. Ini merupakan pimpinan dari PT Mulyagiri, ya, direktur utamanya, dan kemudian di sini mereka mengerjakan pekerjaan dengan dipertandatangan dengan seorang PPK, ya, PPK di Dinas PU, ya, dengan inisial AK, ya. Nah, AK ini salah satu yang ada di belakang kita sebagai tersangka. Kemudian untuk MRF ini untuk saat ini yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Awal daripada permasalahan ini adalah ketika MRF sebagai PT Direktur Utama PT Mulyagiri ini menyerahkan tugas pekerjaan ini kepada pihak ketiga, yaitu saudara TSKPG, ya, yang ada di sini, ya. Yang salah satu tersangka yang kita hadirkan di sini. Nah, di sini tersangka AK mengetahui tindak pidana tersebut, tetapi tidak melakukan peneguran atau melakukan tidak melakukan tindakan lain terkait pengalihan pekerjaan tersebut, ya. Kemudian
dari hasil penyelidikan kita bersama dengan BPKP menemukan adanya kerugian negara dari pekerjaan ini ya, sebesar 1.236.088.000 sekian. Dan yang bersangkutan ini telah mengembalikan dari PT Mulyagiri ini sebesar 895.970.600 rupiah. Ya. Nah, tetapi dari hasil pemeriksaan fisik dan sebagainya dan juga nilai kerugian tadi itu, di sini masih ada kerugian selisihnya yaitu sebesar 340.117.422 rupiah. Dan di sini kita melakukan penyitaan yang ada di depan kita rekan-rekan sekalian, ini sebesar 240 juta yang nantinya akan kita kembalikan kepada negara, dan yang belum dipulihkan ini sebesar 100.117.000 rupiah. Perkara ini telah dinyatakan lengkap oleh JPU yang pada tanggal 17 Oktober 2025. Rekan-rekan sekalian, untuk tersangka yang kita tahan di sini, ini adalah tadi saya sampaikan sebagai selaku PPK dan bekerja sebagai ASN dengan jabatan saat ini sebagai Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan di Kabupaten Kuningan. Telah dilakukan penahanan terhadap tersangka, ya. Ini yang bersangkutan ditahan, dan yang satu lagi ABG selaku pelaksana kegiatan ini tidak dilakukan penahanan sehubungan dengan kondisi kesehatannya. Rekan-rekan sekalian, nanti secara teknis akan disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus. Nah, di sini untuk korbannya adalah pemerintah daerah Kabupaten Kuningan, ya. Dan dari pemeriksaan kepolisian kita telah melakukan pemeriksaan sebanyak 37 orang saksi, ya. Dan dari 36 orang saksi tersebut tersangka sudah berkas semuanya. Kemudian ada saksi ahli ada 6 orang, dan di sini sudah ada beberapa barang bukti yang bisa dilihat, ada berupa uang, ya, ada beberapa kopi dokumen perencanaan, ya, pelelangan dan sebagainya, ya. Kemudian untuk undang-undang dan pasal yang ditetapkan disangkakan kepada yang bersangkutan ini adalah pasal 2 ayat 1, pasal 3 dan pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jauh pasal 55 ayat 1 KUHP. Nah, ancaman hukumannya di sini paling lama dan seumur hidup, atau pidana paling singkat ini 4 tahun, ya, karena ini delik khusus, ya. Dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak adalah 1 miliar untuk pasal 2 dan 3 tadi. Kemudian untuk pasal yang tidak pidana korupsi tadi adalah tidak pidana ini ancamannya seumur hidup juga, pidana penjara paling lama 1 tahun, paling singkat dan paling lama 20 tahun, dan atau denda paling sedikit 50 juta. Rekan-rekan sekalian, ini rangkaian singkat yang disampaikan oleh saya ke Humas, dan secara detailnya sebelum nanti rekan-rekan kami berikan kesempatan untuk tanya jawab, kami persilakan kepada Bapak Direktur Reserse Khusus untuk menyampaikan detail daripada hasil penyelidikan dan penyidikan ini. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Kabid Humas, Pak Kasubdit Tipikor, dan rekan-rekan penyidik serta rekan-rekan media. Tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kabid Humas secara umum sudah disampaikan. Izinkan saya nanti akan menyampaikan terkait masalah modus operandi dari tindakan pidana yang dilakukan oleh kedua orang tersangka yang sudah kami tetapkan. Yang pertama adalah tersangka AK
ini merupakan selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK untuk masalah pengadaan lingkar luar Kabupaten Kuningan. Itulah dengan sengaja dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Apa itu tugas tanggung jawabnya sebagai PPK dalam proyek pembangunan lingkar timur Kuningan atau lanjutan Kabupaten Kuningan ini? Itu dengan cara membiarkan tersangka BG sebagai pengusaha selaku pelaksana itu melakukan pekerjaannya yang semestinya dilakukan oleh PT Mulyagiri dengan Direktur Utama Bapak MRF almarhum. Jadi itu modus operandi yang pertama yang dilakukan menjadi modus operandi tersangka AK selaku pejabat PPK yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dinas Perkintan Kabupaten Kuningan. Dan modus operandi yang kedua, tersangka BG atau pelaksana ini melakukan tindakan pinjam perusahaan. Ya. Pinjam perusahaan itu adanya kesepakatan antara tersangka BG ini dengan PT Mulyagiri. Itu ditandatangani di atas notaris yang kita tahu bahwa pinjam perusahaan itu sebenarnya tidak boleh dilakukan. Modus operandi yang ketiga adalah tersangka AK atau PPK pada saat itu membiarkan tenaga ahli dan dukungan yang bekerja di lapangan itu tidak sesuai dengan dokumen penawaran. Jadi di lapangan para tenaga ahli dan dukungan yang ada di lapangan itu ternyata tidak sesuai dengan dokumen yang telah penawaran dokumen yang sudah disampaikan. Nah, karena apa? Karena pinjam perusahaan tadi antara yang maju adalah PT Mulyagiri, tetapi ternyata pelaksanaan di lapangannya adalah PT Perorangan dengan tersangka BG ini. Nah, ini tentunya melanggar dari Perpres nomor 54 tahun 2010 pasal 93. Apabila terjadi penyedia barang atau jasa terbukti melakukan KKN. Apa indikasi KKN-nya? Ternyata tersangka BG ini memberikan uang sejumlah 15 juta rupiah kepada tersangka AK selaku PPK untuk supaya membiarkan pelanggaran-pelanggaran itu terjadi. Maksudnya tersangka BG dibiarkan saja untuk melakukan pekerjaan yang semestinya ini adalah milik PT Mulyagiri. Dan kemudian untuk modus operandi yang terakhir ini adanya rekayasa dokumen tentunya yang tidak sesuai dengan fakta dan keadaan sebenarnya. Kita ketahui bahwa dokumen awalnya ini adalah PT Mulyagiri yang ditetapkan sebagai pemenang. Namun demikian ternyata di lapangan itu dilakukan oleh tersangka BG ini, ya, merupakan perusahaan perorangan. Dan kemudian untuk para tenaga ahli dan pendukung yang ada di lapangan tidak sesuai dengan tenaga ahli dan dukungan yang ditawarkan dalam dokumen yang diajukan oleh PT Mulyagiri. Nah, oleh karena itu saat ini sebagai disampaikan oleh Pak Kapitumas tadi, kami sudah menetapkan 2 orang tersangka. Satu ada tersangka AK umur 56 tahun, saat ini sebagai ASN Kabupaten Kuningan, menjabat sebagai Sekdis Perkintan Kabupaten Kuningan. Dan yang kedua adalah kami tetapkan tersangka BG selaku pelaksana kegiatan proyek pembangunan lingkar luar tersebut yang diduga itu melakukan pengurangan volume dalam setiap item pekerjaannya. Tadi disampaikan oleh Pak Kapitumas adanya temuan dari BPKP 1,2 sekian adanya kerugian negara. Dan kemudian memang sudah dikembalikan sebagian juga oleh para tersangka. Namun demikian sesuai dengan hasil perhitungan masih dianggap sebagai kerugian negara 1,2 miliar sekian. Dan untuk kedua tersangka ini berkasnya sudah dinyatakan lengkap dan dalam waktu dekat akan ditahap duakan atau diserahkan barang bukti dengan
tersangkanya kepada rekan-rekan jaksa penuntut umum. Baik, saya itu dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Dan ini sudah dijelaskan secara detail oleh Bapak Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat. Ini merupakan suatu strategi yang saat ini diglorifikasikan oleh Bapak Presiden kita dan juga dilaksanakan oleh Polri, di mana kita fokus kepada korupsi dan juga pertambangan. Ini sudah kita lakukan beberapa rilis ya yang terkait dengan pertambangan sudah pernah dilakukan, dan juga korupsi yang kedua yang kemarin korupsi yang dilakukan adalah bantuan pasca COVID ya, dan dengan jumlah tersangka cukup banyak, kemarin 26 orang. Baik, dari sini rekan-rekan saya kira sudah jelas, dan apabila masih ada yang perlu ditanyakan kami berikan kesempatan untuk bertanya, silakan. Dan Ya, nanti dari Tribun, Ya. kira-kira ada potensi kemungkinan ada tersangka lainnya dalam kasus ini, dan ini kan kasus 2017 ya, akan memanggil dari pimpinan yang terdahulunya atau seperti apa seperti itu untuk sebagai saksi. Satu lagi silakan. Cukup ya. Jadi nanti dari Tribun ini ya, ini menanyakan bahwa kasus ini tahun 2017 itu pekerjaannya ya. Kemudian 1 tahun itu selesai, kemudian ada pengawasan ya, setelah itu ada 356 hari ya pengawasan, setelah itu baru ada pemeriksaan BPKP. Nah kemudian laporan ini dilanjutin setelah 2020 sebenarnya ya. Dan ditanyakan oleh Landri, kira-kira apakah hanya cukup di sini saja tersangka yang akan jadi tersangka dari proses ini, apakah ada pejabat-pejabat lain yang nanti akan bisa tarik sebagai tersangka. Kami persilakan kepada Direktur. Baik, terima kasih. Bahwa saat ini untuk berkas sudah dinyatakan lengkap oleh pihak jaksa penuntut umum. Namun demikian tidak menutup kemungkinan apabila memang ada informasi tambahan, nanti kita lihat dari fakta persidangan. Kalau ternyata dari fakta persidangan itu akhirnya bisa melibatkan pada pihak-pihak lain yang memang harus bertanggung jawab, tidak menutup kemungkinan kita akan membuatkan laporan polisi baru untuk segera bisa menindaklanjuti dengan penyidikan. Baik, saya kira demikian rekan-rekan. Ya, terima kasih atas kehadirannya, dan selanjutnya kami tutup acara ini. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekwisnya,